Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gua Giovanni Suhendi. Di video kali ini gua akan tunjukin salah satu sistem filtrasi yang akan gua pakai untuk akuarium galeri ini. Jadi kita akan bahas detail kenapa gua rancang atau gua desain seperti itu. Sebelumnya gue minta maaf ya, videonya agak lama karena kesibukan kerja dan lain-lain. Jadi gue baru sempat bikin video yang terakhir ini ya sekarang. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasan guys. Oke, SAM yang gue punya ini dimensinya panjang 1 meter, lebar 50, tinggi 50. Jadi ini dimensinya sama dengan dimensi akuarium. Sebenarnya gue nggak perlu lebarnya sampai 50 cm juga sih. Gue perlu cuma sekitar 30 atau 40 cm. Nah, menurut gue pribadi, kalau kalian menggunakan filtrasi SAM dan di bawah rak akuarium kalian itu tempatnya masih luas, sebaiknya sih kalian maksimalkan volume atau dimensi SAM kalian. Karena semakin besar SAM kalian, itu otomatis volume air dari keseluruhan sistem pun akan semakin besar. Semakin besar volume air, semakin gampang juga menjaga kualitas air guys. Semua polusi di dalam air seperti amonia, nitrit, nitrat, dan banyak hal lainnya, itu mayoritas mereka satuannya ppm atau parts per million. Jadi maksudnya apa? Itu adalah jumlah kontaminate atau kotoran per volume air. Misal ikan kalian memproduksi 10 kotoran dan jumlah volume air kalian itu adalah 100 liter contoh ya. Berarti kontaminat yang ada di dalam air kalian itu adalah 0,1 ppm. Sedangkan jika ikan kalian memproduksi 10 kotoran dan volume air kalian itu adalah 200 liter, berarti 10 dibagi 200 sehingga jumlah kontaminat di dalam air akuarium kalian itu hanya 0,05 ppm. Jadi ini make sense ya, kenapa semakin besar volume air secara sistem keseluruhan, semakin mudah juga kalian menjaga kesehatan ikan kalian. Secara keseluruhan, desain filter SAM gua ini jalurnya atau alur air masuk dan keluarnya itu sama seperti SAM-SAM yang pada umumnya ya. Cuma ada beberapa hal, beberapa titik yang emang gua buat sedikit berbeda. Pertama itu adalah jarak antara baffle itu gue buat emang agak sedikit longgar, sekitar 3 cm, jarak dari sini ke sini 3 cm. Kemudian jarak dari lantai dasar ke pembatas ini itu sekitar 10 cm. Nah, gue buat kenapa kok sampai 10 cm tinggi banget? Karena itu gue butuh itu untuk ngasih space untuk pipa ini guys. Pipa ini nanti akan kita bahas sebentar lagi ya. Kalau kalian perhatikan, chamber air bersih gue ini cukup besar dan ini mungkin bisa dibilang memakan sekitar 35% jumlah volume SAM ini sendiri. Itu ada alasan khusus kenapa gua buat seperti itu, dan itu akan gue bahas nanti saat pembahasan mengenai auto drip. Oke, berikutnya mengenai pemipaan. Ini mungkin bagi sebagian dari kalian bertanya-tanya ini gunanya untuk apa. Jadi gue akan jelasin sedikit. Gue mempunyai 3 pipa, 3 jalur. Sebenarnya sih gue perlu satu lagi di sini. Cuma kemarin pas itu gue lupa ngasih tahu orangnya untuk ngebolongin. Jadi ya itu gampang lah, bisa nanti kita bolongin. Jadi fungsi 3 pipa ini adalah untuk menyedot kotoran yang ada di dasar filtrasi kalian. Karena cepat atau lama itu nanti pasti akan ada kotoran halus yang mengendap di dasar lantai SAM kalian. Nah, untuk ngebersihinnya itu kalian benar-benar harus angkat medianya semua. Begitu kalian angkat media, itu nanti akan banyak kotoran yang mengendap pun juga akan turun, jatuh, dan gua garansi pasti air filter kalian ini akan sangat keruh atau coklat lah ya. Nah, sehingga karena permasalahan itu, karena kendala itu, gue mikir gimana caranya biar pekerjaan maintenance filter bisa lebih mudah. Jadi kan suatu hal yang menakutkan ya buat kita untuk melakukan maintenance filter, karena udah kepikiran ini bakal setengah hari nggak kemana nih ngurusin filter, belum becek-beceknya, belum ribetnya, belum segala macam. Nah,
karena ketakutan itu, jadi akhirnya kita jadi bisa dibilang ada momennya kita jadi males. Karena males itu akhirnya secara keseluruhan filter kita jadi nggak kerawat, kualitas air juga jadi menurun, dan banyak hal lainnya lah yang menjadi merugikan ikan kita. Dengan gue buat seperti ini nanti kotoran yang mengendap itu nanti akan disedot oleh pipa-pipa ini. Jadi gue udah siapin jalur pembuangannya. Dengan menggunakan settingan seperti ini, nanti kotoran yang mengendap di bawah dasar filter kalian itu bisa dengan mudah dapat disedot oleh pemipaan ini dan dibuang keluar. Nah, untuk pipa ini nanti gue jelasin saat video auto drip ya. Jadi ini anggap aja semuanya sama, pakai elbow. Ini nanti gue jelasin khusus untuk auto drip ini dan ini di video berikutnya. Jadi kita akan fokus di 3 pipa ini aja untuk video kita kali ini. Nah, untuk jalur pembuangannya kalian bisa lihat. Misal ini nanti terisi air ya guys ya, ketinggian air di sini ya. Misal ketinggian air di sini. Begitu kita buka stop keran, ini kalian bisa taruh stop keran di sini. Tapi kan karena gua ini akuariumnya nanti setelah akuarium galeri ready, ini akuarium akan gua mundurin dan ini akan mepet ke tembok. Nah, jadi untuk mempermudah, gua buat jalur untuk ngebuka pipanya itu di depan guys. Jadi gua nanti tinggal buka pipa di depan situ. Kalian bisa lihat ya, semua pemipaannya gua ada sekian banyak stop keran. Itu nanti kalau gua mau buka ini untuk ngebersihin chamber ini, gua tinggal buka stop keran itu. Dan karena ketinggian air di atas kan, ketinggian air di atas, begitu stop keran dibuka, air akan turun otomatis. Nah, karena dia inletnya di bawah, jadi kotoran yang di bawah dulu yang kesedot. Makanya gue buat jalurnya ke bawah seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat ya. Nah, jadi dia akan kesedot, ketarik ke sini. Pas begitu itu gue buka kan, ketarik dan akan keluar ke tempat pembuangan. Kalau kalian mungkin bisa ya pakai disambung selang ya di ujung sana, terus terserah kalian mau buang ke kamar mandi, buang keluar rumah atau manapun itu. Jadi ini konsep utamanya seperti itu guys. Kenapa makanya gue buat seperti ini. Nah, itu salah satu tadi kan di awal video gue udah bilang kenapa baffle-nya ini jarak untuk sekatnya ini kok tinggi banget sampai 10 cm. Karena nanti gue akan kasih dudukan, biar medianya itu di atas pipa ini guys. Jadi medianya nggak nimpa pipa. Nah, jadi seperti itu. Inilah desain utama, ya bukan desain utama sih, salah satu modifikasi yang gue lakukan di SAM gue. Karena ya ini untuk mempermudah maintenance gue. Dan juga kedepannya nanti kalau saat maintenance filter atau maintenance biomedia, gue bisa tinggal aja biomedianya kan nanti gue taruh di dalam net ya atau jaring. Nah, jaringnya tinggal gue kucek-kucek ya kan sampai bersih, atau gimana lah pokoknya kita kucek di dalam chamber ini sendiri. Otomatis kan nanti akan banyak kotorannya yang mengendap turun ya kan. Pas udah turun, buka keran, udah langsung kesedot. Walaupun mungkin nggak kesedot semuanya, cuma itu gua rasa cukup banyak yang akan tersedot. Di akhir video nanti kita buat ilustrasinya ya. Nah, itulah kegunaannya guys. Soalnya kan kalau enggak kalian harus bongkar ini dulu semua, habis itu ambil selang di kotoran yang tadi mengendap numpuk di bawah, kalian selangin satu per satu. Habis itu kalau ada 3 chamber ya 3 chamber kalian selangin satu per satu, bongkarnya satu per satu. Nah, kalau dengan begini nggak usah dibongkar, cuma digerasak gerusukin aja lah biomedianya secukupnya, kotorannya jatuh, sedot, buang keluar, selesai. Seperti itu guys, itu konsep kenapa gue buat seperti ini.
Oke, jadi udah kebayang ya settingannya seperti apa dan fungsinya seperti apa. Di video berikutnya kita akan bahas gimana settingan dari akuarium ke sump-nya ya, ke filternya. Dan gue ada beberapa hal yang akan gue jelasin secara detail. Oke, dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung nih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Dan kawan-kawan yang lain jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. See you guys in my next video. Bye-bye.